Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biar pagi hari ini kita boleh ada di dalam kasih Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan. Bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, Engkau menyediakannya bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang besar bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kuatkan aku
akan selalu bersama dengan kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita Tuhan saat kami memuji memuliakan Tuhan. Ada kuasa di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Apapun keadaan kita mau tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, amin. Dan kita akan tetap bersyukur kepada nama Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari yang percaya sorakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu Tuhan pada setiap kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah. takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Amin.
Kami percaya Tuhan, kasih-Mu bagi setiap kami tidak pernah terfikirkan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, Tuhan jauh melakukan lebih banyak daripada itu ya Bapa. Terima kasih. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan
saat pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita masih tetap beribadah secara online, tetapi kita harus tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul New Habit in New Life. New Habit in New Life. Kebiasaan baru dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita memasuki yang dunia katakan era new normal, ya. Kenormalan yang baru, ya. Ada beberapa hal yang perubahan yang nyata dari kebiasaan-kebiasaan kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang sudah ada di dalam Kristus, maka dia dikatakan adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang seseorang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, maka gaya hidup yang lama, kehidupan yang lama sudah semestinya digantikan menjadi kehidupan yang baru yang ada di dalam Kristus. Kita yang dahulu memakai pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang jahat, sesat, yang tidak berkenan, maka setelah di dalam Kristus kita memakai pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang sungguh-sungguh ikuti apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Bertobat itu dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Metanoia itu artinya berubah 180 derajat. Itu asal kata dari metamorfosa, dari ulat menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu-kupu. Dari ulat menjadi kupu-kupu adalah satu perbedaan yang nyata. Demikian juga orang percaya yang ada di dalam Kristus, yang sudah percaya di dalam Kristus, maka dia harus berubah. Dia harus berubah dari gaya hidup yang lama kepada gaya hidup yang baru. Dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Ada berkat khusus kalau kita percaya di dalam Kristus. Saya catat paling tidak ada 4 hal. Yaitu yang pertama, kita diselamatkan dari kebinasaan kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pastikan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau masih ragu-ragu, tetapkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena engkau akan diselamatkan tidak hanya pada masa sekarang, tetapi pada masa yang akan datang juga. Kita diampuni dosa kita, diselamatkan dosa-dosa kita dari dosa kita, saudara. Dan kita dijadikan baru. Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain, tidak ada individu atau orang yang sanggup menghapus dosa. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Karena dia sudah mati di salib, mencurahkan darahnya buat kita menebus dosa kita. Yang kedua, berkat kepercayaan kepada Kristus, yaitu kita disertai setiap saat. Firman Tuhan berkata, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang menyertai kita dalam setiap keadaan, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka,
maupun dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan sukacita, Allah tetap menyertai kita. Haleluya. Dan yang ketiga, berkat kepercayaan kepada Kristus yang ketiga adalah kita diberkati tubuh, jiwa, dan roh kita secara sempurna. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melampaui segala akal saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Memang ada banyak masalah, memang ada banyak tekanan, tetapi bersama Tuhan kita bisa melaluinya dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat kita percaya kepada Kristus, yaitu kita dijadikan baru di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh Roh Kudus dan firman Tuhan menyucikan hidup kita, yang membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dari kehidupan yang jahat, dari kehidupan yang lama, kita dipindahkan kepada kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan era new normal atau kenormalan yang baru, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Paling tidak ada 4 kebiasaan baru di kehidupan yang baru ini. Ada 4 new habit-nya in new life. Yaitu yang pertama, yaitu apa yang dinamakan dengan physical distancing. Physical distancing itu adalah kita harus menjaga jarak antar manusia, menjaga jarak antar sesama, supaya tidak tertular atau tidak menulari orang lain. Ya, kalaupun ya sakit. Physical distancing ini sedang hari-hari ini digalakkan oleh pemerintah. Ya, kita mengikuti protokoler kesehatan. Jadi kalau kita naik bis kota, kalau kita naik busway, kalau kita naik kereta, maka kita harus menjaga jarak dengan satu dengan yang lain. Bahkan naik pesawat, maka kita tidak bisa berhimpit-himpitan atau berjejeran. Ada jarak. Physical distancing ini menjaga demi keselamatan Anda. Nah, apa arti rohani dari physical distancing ini? Bapak Ibu Saudara, Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, menjaga jarak antar manusia, jangan mengandalkan manusia. Ya, ini firman Tuhan berkata lebih baik kita berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Di era normal yang baru, di era kehidupan yang baru, mari kita galakkan kebiasaan ini. Lebih baik kita berlindung kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baik itu pribadi maupun di dalam keluarga Anda. Berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Jadi lebih baik kita berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Manusia itu bisa lupa dengan janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Manusia itu bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak bisa mengecewakan kita. Nah, manusia itu juga berbicara tentang kepandaian manusia, kekuatan manusia. Kita jangan bergantung pada kekuatan atau kepintaran pribadi manusia. Gembala pembina kita berkata di era yang baru ini, di tahun 2020, di tahun dimensi yang baru, kita dalam mencari uang itu tidak sama lagi dengan hal-hal yang lalu. Oleh sebab itu kita perlu hikmat, kita perlu pertolongan dari Tuhan senantiasa. Karena caranya sudah beda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Physical distancing itu juga berbicara tentang bagaimana kita bergaul.
1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga jarak dengan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Mengasihi orang berdosa itu harus, mengasihi orang berdosa itu perlu, tetapi kita tidak boleh terikut dengan cara hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kata pepatah, apa yang engkau baca itulah engkau. Artinya apa yang ada di sekitar kita, saudara, itu apa yang kita cintai atau kita baca setiap hari, itulah kita. Kalau kita membaca saudara, hal-hal tentang motor, maka kita sedang senang tentang motor. Kalau kita sedang membaca tentang ilmu pengetahuan, iptek dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita sedang tertarik kepada iptek. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita sedang senang akan firman-Nya. Haleluya. Physical distancing, jangan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan senantiasa. Kebiasaan yang kedua, kebiasaan yang baru yang kedua, yaitu wear a mask atau tetap memakai masker. Memakai masker menutupi mulut kita, menutupi mulut kita. Apa yang Alkitab katakan tentang menutup mulut? Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita keluar rumah kemana-mana, kita perlu dan harus pakai masker. Karena yang pertama, kalau orang itu sakit, maka tidak menularkan kepada orang lain. Kalau orang itu sehat pakai masker, maka dia tidak akan tertular dari orang lain. Jadi masker perlu dikenakan. Tetapi kalau sedang berolahraga berat, misalkan sedang mengayuh sepeda, ya agak dilonggarkan sedikit maskernya supaya oksigen banyak masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjaga mulut kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya senang dengan kata haleluya. Haleluya itu artinya terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Jakarta ini saudara, banyak orang yang ngomongnya itu satu kata yang tidak ada artinya. Ada kata, ya saya katakan aja BUSEET gitu ya saudara. Itu nggak ada artinya saudara. Mending kita ngomong haleluya, karena haleluya itu berarti kita memuji Tuhan. Mari, mending kita membiasakan diri untuk berkata haleluya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Bapak Ibu Saudara, kita jangan ngomong yang negatif. Kita jangan ngomong yang melemahkan iman. Kita jangan ngomong sesuatu yang tidak berkenan. Baiklah omongan kita, omongan yang membangun. Ya, omongan kita, perkataan kita adalah perkataan yang mengencourage seseorang. Sehingga orang merasa dibangun imannya. Kolose 3 ayat 8 juga mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Seyogyanya orang yang sudah di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Tidak hanya perbuatan-perbuatan yang kotor, tidak hanya bisnis-bisnis yang kotor, tetapi juga perkataan-perkataan yang kotor harus ditinggalkan, digantikan dengan perkataan-perkataan yang baru. Saya ingat, saya pernah di Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya orang-orang ya kebanyakan orang kalau saking akrabnya
itu kalau ketemu maka yang diucapkan itu ya saudara tidak berkenan sebenarnya. Ada kebun binatang keluar semua, walaupun itu serangga, itu kan ya juga hewan. Jadi ketemu orang yang diucapkan serangga gitu saudara ya. Nah saudara, kita yang sudah di dalam Kristus, mari kita ubah perkataan-perkataan kita. Umpatan-umpatan kita tinggalkan, makian geram kita tinggalkan, dan kita gantikan dengan kebiasaan yang baru, yaitu pujian, penyembahan, kata-kata yang positif, encourage dan membangun. Karena hidup kita, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Haleluya. Itu yang kedua tentang memakai masker. Dan yang ketiga, kebiasaan yang baru adalah tetap bersih, keep clean. Ya, tetap bersih. Kemana-mana, di rumah-rumah disediakan sabun dan air untuk cuci tangan. Kemana-mana disediakan, kalau kita ke mal-mal ada hand sanitizer yang mencuci tangan supaya tetap bersih tangan kita. Ya, kita semua menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Kami punya peraturan yang tidak tertulis bahwa kalau kita habis keluar, maka pada waktu pulang kita langsung mandi. Ya, kita menjaga keep clean senantiasa. Apa yang Alkitab katakan tentang keep clean, tetap bersih? Mari kita baca Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dijawab Tuhan doa-doa kita, kita harus bersih tangannya. Artinya Bapak Saudara, kita menjaga diri kita supaya kita tetap kudus, supaya kita tetap bersih, baik itu tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita tinggalkan ya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam Kristus. Kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam kehidupan baru saat kita percaya kepada Kristus. Keep clean, tetap bersih. Bapak Ibu Saudara, minta ampun kepada Tuhan itu saudara setiap hari, Bapak Ibu Saudara ya. Setiap hari, setiap saat kita datang pada Tuhan. Mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara ada gudang. Tentu gudang itu adalah tempat penyimpanan barang-barang yang tidak berguna. Tapi sekali waktu kita juga membersihkannya. Kita perlu membersihkannya. Bapak Ibu Saudara, sudah lamakah gudang Anda tidak dibersihkan? Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa di hadapan Tuhan supaya keep clean. Ya, Tuhan berkata Dia mendengar setiap doa kita dan Dia setia dan adil. Kalau kita minta ampun kepadanya, Dia pasti akan mengampuni kita. Yang ketiga adalah senantiasa keep clean, bersih tangannya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kebiasaan baru di kehidupan yang baru adalah moving in cyberspace. Moving in cyberspace itu artinya, wah sekarang itu era online, semua jadi online. Ya, saya baca penjualan secara online itu meningkat dengan pesat, meningkat dengan drastis diagramnya. Jadi akhirnya semua online, penjualan online, mal-mal ditutup, toko-toko ditutup, dan online banyak. Naik pesan makanan, kuliner, semua online. Moving in the cyberspace. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai yang mengalami kehidupan yang baru ini,
Kita jangan lalu berkata mengasihi diri sendiri. Waduh, aku enggak bisa, aku gaptek dan lain sebagainya. Kita harus melangkah, kita harus belajar sehingga kita bisa. Bapak Ibu Saudara, kita pun saudara kita tidak perkenankan beribadah secara offline, datang ke gereja. Saya tidak tahu awalnya bagaimana ini. Tetapi Tuhan memberi hikmat. Nah, semua sudah bisa online. Akhirnya kita bisa online. Kita jangan mengasihani diri sendiri. Kita harus belajar. Kuasai cyberspace. Kita harus ikut dalam moving in cyberspace. Termasuk hari ini puji Tuhan, kita bisa beribadah secara online di rumah-rumah. Walaupun Bapak Ibu Saudara tidak datang ke gereja pada hari ini. Apa sih yang arti rohani dari menguasai cyberspace? Berarti kita harus menguasai dunia roh. Cyberspace itu dunia yang nggak kelihatan, maya, dunia maya, internet dan lain sebagainya. Nggak kelihatan, tetapi ada. Bapak Ibu Saudara, kita harus memenangkan peperangan rohani. Ya. What the Bible says, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, pencuri itu adalah iblis datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan yang beribadah di rumah-rumah, ayo kita kuasai dunia roh dengan peperangan rohani. Kita declare firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa dengan doa peperangan rohani, mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mencuri damai sejahtera kita. Jadi kita kuat iman kita. Kalau ada sesuatu yang mulai kita rasakan tidak enak dan lain sebagainya, kita patahkan dalam nama Yesus. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan tetangga kiri kanan, bukan menyalahkan suami, bukan menyalahkan istri, bukan menyalahkan anak-anak, bukan menyalahkan orang tua. Tetapi mari kita berdoa, kuasai dunia roh yang tidak kelihatan. Dengan firman Tuhan, dengan declare setiap hari, kita percaya kita pasti menang. Ya, kita bisa menguasai dunia roh. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, itu yang keempat, yang terakhir. Baik, Bapak Ibu Saudara, new habit in new life. Saya akan beri kesimpulan. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus? Yang pertama, ia adalah ciptaan baru. Yang kedua, yang lama sudah berlalu. Dan yang ketiga, yang baru sudah datang. Kebiasaan-kebiasaan apa di dalam kehidupan yang baru? Kita harus physical distancing. Jangan mengandalkan manusia. Menjaga jarak terhadap manusia. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Menjaga jarak terhadap manusia, mendekat kepada Tuhan. Wear a mask, yang kedua, kita menggunakan masker, menjaga mulut kita. Biarlah mulut kita yang keluar adalah pujian, penyembahan, bahkan kata-kata yang menguatkan, positif. Kata-kata firman Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, keep clean. Artinya kita harus menjaga hidup kita bersih senantiasa. Dan yang keempat, moving in the cyberspace. Artinya kita harus menguasai, memenangkan peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Urapan Allah turun atas jemaat-Mu ya Tuhan. Atas semua yang beribadah online pada hari ini Tuhan, Kau menjamah mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Ada mujizat di dalam bisnis, keuangan, bahkan pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tanganmu tetap
terangkat kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiralah basyikira, angkat hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan, pertolongan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, mulai Maranatha sampai Kristus datang kali yang kedua menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.